Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market Call pada hari ini tanggal 8 Agustus tahun 2016. Agenda hari ini adalah mengenai indikasi ISG serta ada update report dari S Hardware Indonesia untuk semester pertama tahun 2016. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari indikasi ISG yang akan kami perkirakan bergerak bullish moderat ini dengan support resisten berada di level 5.358 sampai dengan di 5.458. PI dari ISG sekarang berada di level 28,13 kali dengan penggerak pasar ISG kali ini adalah pasar Asia yang dibuka menguat seiring dengan adanya di pasar US yang juga ditutup menguat pada hari Jumat kemarin. Ini ada data mengenai ekonomi Amerika Serikat yang berhasil menambahkan pekerjaan baru sebesar 255.000 pekerjaan di bulan Juli kemarin. Ini di atas ekspektasi para analis yang hanya sebesar 180.000 pekerjaan. Sementara itu pada hari ini BI akan mengumumkan Consumer Confidence Index dari Indonesia. Ini di mana konsensus memprediksi bahwa Consumer Confidence Index ini akan membaik dari level sebelumnya yang berada di level 113 ke level 114,8 di bulan Juli tahun 2016. Baik, langsung saja untuk selanjutnya kita beralih ke S Hardware Indonesia di mana kami masih merekomendasikan sell. Ini tidak berbeda dari rating sebelumnya di mana target harga kali ini kami turunkan dari sebelumnya 860 menjadi 800 rupiah atau minus sebesar 15,8% dari harga pada saat kami melakukan update yang ini pada tanggal 1 Agustus 2016 yang saham S Hardware berada di level 950 rupiah. Untuk highlight, kami meng-highlight bahwa untuk semester pertama tahun 2016 ini earning dari S Hardware Indonesia di bawah ekspektasi kami. Ini untuk earning dari S Hardware berada di level 238,36 miliar rupiah atau turun sebesar 4,04% year on year seiring dengan melemahnya kontribusi dari bisnis mainan ini di mana pada semester pertama tahun 2016 ini penjualannya turun dari sebelumnya 62,25 miliar rupiah menjadi 56,51 miliar rupiah atau turun sebesar 9,22% year on year. Selama semester pertama, S Hardware ini menambah 5 toko baru sampai bulan Juli tahun ini dan telah mengoperasikan sebanyak 121 toko secara total. Toko yang paling baru ini berada di Plaza Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dengan total area sebesar 1.535 square meter. S Hardware sekarang memiliki 331.994 square meter total area. Ini termasuk dari area yang baru ditambah sebesar 8.167 square meter dan ada area yang dikecilkan dan ditutup sebesar 2.428 square meter sampai dengan di akhir Juli tahun 2016. Penjualan selama semester pertama tahun 2016 ini mempresentasikan sebesar 45,31% dari full year target kita di tahun 2016. Dan sedangkan untuk net income ini sebesar 38,15% dari target full year kita. Kita tetap memaintain asumsi kita yakni revenue per square meter growth ini sebesar 0,4% year on year dan S Hardware akan menambahkan area baru sebesar 30.000 square meter di tahun 2016. Kami berharap dengan seiringnya dengan adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester pertama tahun 2016, ini juga akan mendorong dari S Hardware untuk menambah toko barunya lebih banyak dari target mereka yang rencananya tahun ini hanya sebesar 8 toko. Selanjutnya kita beralih ke
home improvement kami S-Hardware membagi 3 segmennya menjadi home improvement, lifestyle, dan toys product, di mana bisa kita lihat di sini untuk kuartal 2 biasanya memang hanya naik tipis untuk masing-masing segmen. Bisa kita lihat di sini di kuartal kedua tahun 2016 ini penjualannya hanya 685 miliar, dari sebelumnya di kuartal pertama hanya 679 miliar, hanya naik tipis. Sedangkan untuk lifestyle sendiri ini juga tumbuh tipis, hanya tumbuh sebesar 7 miliar dari kuartal pertama, yakni di kuartal kedua menjadi 450 miliar, dan sebelumnya di kuartal pertama hanya sebesar 443 miliar. Dan tentunya ini yang paling terasa adalah penjualan dari toys ini atau mainan ini, yang sebelumnya di kuartal kedua tahun 2015 ini bisa melonjak dari 27 miliar menjadi 35 miliar. Sedangkan di tahun 2016 maksud kami, ini hanya tumbuh tipis dari sebesar 27 miliar menjadi 29 miliar di kuartal kedua tahun 2016. Oleh karena itu ini juga menyeret kinerja dari S-Hardware Indonesia sendiri. Namun kami masih optimis bahwa di maksud kami di semester kedua tahun 2016 kinerja dari S-Hardware ini masih bisa akan membaik, di mana penjualan mereka ini sebesar 55% memang berasal dari semester kedua tahun 2000, biasanya di semester kedua setiap tahunnya. Untuk katalis positif untuk semester kedua adalah biasanya ini ada diskon akhir tahun, sementara itu juga untuk bisa kita lihat dari profit margin ini, mohon maaf, ini untuk semester kedua tahun 2016. Untuk semester kedua tahun 2016 ini gross profit margin ini meningkat tipis dari 47,4% menjadi 47,5%, sementara operating profit margin ini turun dari 14,3% menjadi 12,6%. Dan net profit margin juga turun dari sebelumnya 11,2% menjadi 10,2%. Baiklah, demikian penjelasan mengenai S-Hardware serta penjelasan market hari ini. Untuk selanjutnya kita beralih ke technical rekomendasi pada hari ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Bersama dengan Afdal di sini. Selanjutnya, seperti biasa kita masuk ke sesi rekomendasi teknikal yang akan saya bawakan. Tapi sebelumnya kita review dulu rekomendasi kita pada hari sebelumnya, di mana ada 2 rekomendasi, yaitu Adikarya dan MNCN. Baik, saya review dulu untuk saham Adikarya. Untuk saham Adikarya, terlihat jelas bahwa pada candle terakhir ini sudah menyentuh level take profit kita di sekitar level 2820. Bahkan pada hari Jumat kemarin, Adikarya sempat menyentuh highest di sekitar level 2850. Saya berharap Bapak dan Ibu sudah melepas saham Adikarya ini dengan mengikuti trading plan kami. Untuk kedepannya, tampaknya hari ini masih ada potensi bisa menguat karena ditutup masih di atas MA20, tapi menguatnya sekarang sudah terbatas, Pak. Oleh karena itu, bagi yang belum menjual sama Adikarya, silahkan merealisasikan profitnya di sekitar level 2820. Dan selamat bagi yang telah merealisasikan profitnya. Saham yang kedua yaitu saham MNCN. Baik, untuk saham MNCN, untuk entry point-nya saya kira sudah masuk di sekitar level 2120 pada tanggal 4 Agustus, dan sekarang masih cenderung menguat dan masih ada kecenderungan untuk
ke sekitar level 2250 atau di mana level tersebut merupakan level target price kita. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki MNCN, harap di hold terlebih dahulu karena masih ada potensi untuk naik kembali. Dan saya harap juga ini stop loss-nya dijaga ketat di sekitar level 2070. Baik, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi teknikal pada perdagangan hari ini, di mana pada hari ini kita ada dua rekomendasi saham lagi. Yang pertama, saham Kija. Baik Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu perhatikan di layar Bapak dan Ibu, saham Kija ini masih trennya untuk jangka pendek maupun jangka menengah masih bullish trend, di mana seperti biasa masih membentuk higher high dan higher low. Dan tampaknya saham Kija ini sudah hampir menyentuh garis support lainnya dan sudah hampir menyentuh MA20-nya. Oleh karena itu, kami menyarankan Bapak dan Ibu jika ingin masuk silahkan dicoba di sekitar level 300 sampai 302 karena tampaknya saham Kija ini apabila sudah hampir menyentuh MA20-nya ini ada kecenderungan untuk bullish lagi. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini hampir menyentuh ke atas, hampir menyentuh ke atas. Sini juga hampir menyentuh ke atas. Oleh karena itu tetap dengan trading plan kami silakan bisa masuk di sekitar level 300 sampai 302 dengan level stop loss yang cukup ketat di sekitar level 296 atau dua fraksi di bawah level 300 dan target price yang pertama di sekitar level 312 untuk jangka pendek dan untuk jangka menengah di sekitar level 318. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi kita yang kedua yaitu saham NRCA. Baik Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu perhatikan pada layar, tampaknya saham NRCA ini sudah menyentuh level support yang sangat kuat di mana level ini 4 kali dicoba dan belum break ke bawah. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini. Nah, ini yang saya lingkarin warna biru ini percobaan untuk break level supportnya, tapi belum mampu untuk break ke bawah. Dan ada kecenderungan apabila sudah menyentuh level ini, saham NRCA ini polanya akan rebound atau reversal ke arah bullish trend. Oleh karena itu kami menyarankan Bapak dan Ibu bisa coba masuk di harga low kemarin atau 570 sampai 575 dengan level target price di sekitar level 600 untuk jangka pendek atau di MA20-nya dan level stop loss di sekitar level 560. Perlu di notice terlebih ini karena saham NRCA ini tampaknya saham yang cukup harus diwaspadai mengingat kalau sudah break ke bawah di level 560 ini kecenderungan untuk bearish trend-nya ini akan berlanjut. Baik, saya kira itu saja untuk rekomendasi teknikal pagi ini. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan seputar saham, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id atau melalui account Twitter kami @pmmcresearch. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini bisa disaksikan melalui YouTube channel kami di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Baik, selamat pagi. Pertanyaan pertama dari Bapak Stevi Adrianto yang menanyakan jika sudah punya Kija di level berapa bisa target price. Baik Pak Stevi, tampaknya kembali lagi untuk saham Kija ini trennya masih bullish trend Pak. Jadi kalau Bapak Stevi sudah memiliki saham Kija di harga bawah, bisa direalisasikan profitnya nanti setengah di sekitar level 312 sampai dengan 318 dan setengahnya lagi bisa direalisasikan di sekitar level 335. Mengingat level ini merupakan level resisten yang cukup kuat, oleh karena itu kami menyarankan untuk merealisasikan sebagiannya lagi di sekitar level 335. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dengan saya Farhan, ini dari Bapak Suartono mengenai BJTM, BJBR, PPRO, serta Telkom. Ini saya akan menjawab PPRO untuk BJBR, BJTM, dan Telkom akan dijawab oleh rekan saya Milka. Untuk PPRO sendiri, untuk tren saat ini masih sangat bullish untuk PPRO. Namun kenaikan yang terjadi di PPRO ini cenderung sangat tinggi beberapa hari terakhir. Kami melihat bahwa apabila masuk di saham PPRO ini tidak terlalu agresif dan cukup berhati-hati. Kami menyarankan apabila masuk di PPRO mungkin hanya bisa untuk trading harian saja, mengingat apabila ini ada kemungkinan bisa terjadi koreksi dalam beberapa hari ke depan, mengingat kenaikannya juga sudah cukup tajam, atau kemungkinan saham PPRO ini sendiri bisa saja mengalami sideways setelah menguat beberapa hari yang lalu. Baik, untuk Antam ini saat ini masih cukup sideways. Untuk saham Antam berbeda dengan saham PINS pergerakannya, namun saat ini meskipun jangka pendeknya masih tergolong cukup sideways, namun untuk jangka panjang masih tergolong cukup bullish pergerakannya dari saham Antam ini sendiri. Saham Antam apabila ini terdapat resisten berada di level 860, dan apabila level ini berhasil dilewati maka kemungkinan besar bisa untuk melanjutkan penguatannya ke level selanjutnya, yakni untuk level pertama bisa kemungkinan ke level 900 terlebih dahulu. Selanjutnya dari Bapak Levi, pertanyaan mengenai saham Medco dan Gajah Tunggal. Untuk saham Medco ini sendiri, untuk jangka menengahnya masih tergolong cukup tergolong sideways, namun untuk jangka pendeknya ini masih bearish, di mana saat ini setelah masa bearishnya memasuki fase sideways. Saran kami untuk di saham Medco apabila masih bertahan di area di atas 1600 maka bisa dicoba
untuk membeli saham Medco. Namun apabila saham Medco ini turun di bawah 1.600, maka kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu di saham Medco. Selanjutnya untuk saham Gajah Tunggal ini nampaknya perlu mengalami koreksi setelah naik cukup panjang rally-nya dari sekitar harga 1.000 ke 1.600. Ini kemungkinan bisa menuju ke level 1.400 untuk menuju ke EMA exponential moving average 20-nya. Bagi yang sudah mempunyai saham Gajah Tunggal dari bawah dari level harga 1.000, maka bisa direalisasikan keuntungannya terlebih dahulu sambil menunggu untuk entry ulang di level yang lebih rendah dari saat ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dengan saya Milka di sini dan saya akan menjawab pertanyaan pertama ini mengenai saham Telkom dari Bapak M. Suartono. Untuk jangka menengah, apakah Telkom masih layak dikoleksi? Dan baik, tampaknya untuk Telkom ini hanya ini ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Junaidi Syukur yang menanyakan untuk Telkom kapan bisa dijual. Baik, saya akan membahas keduanya sekaligus, di mana di sini kalau kita lihat untuk saham Telkom saat ini trennya sendiri masih cenderung bullish, jadi masih terkonfirmasi untuk bullish trennya. Dan untuk jangka menengah ini jika Bapak hanya ingin mengoleksi untuk jangka pendek, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dijual di sekitar level 4.550 karena di sini tampaknya ada resisten di sekitar level 4.550. Tapi itu untuk jangka pendek, sedangkan untuk jangka menengah cenderung jangka panjang ini kami bisa sarankan untuk dijual di level yang lebih tinggi, yaitu di sekitar level 4.900. Karena kalau kita menggunakan Fibonacci di sini kita akan menemukan target price untuk jangka menengah berikutnya adalah di level 4.920. Jadi mungkin di sekitar level di atas 4.900 ini sudah bisa mulai dipertimbangkan untuk dilakukan sell on strength. Demikian, Pak. Sedangkan kalau untuk jangka menengah apakah masih layak dikoleksi, untuk Telkom sendiri sebetulnya kami rasa dari sisi kinerja sendiri masih cukup bagus, dan kalau kita lihat dari sisi valuasi untuk PI ini masih cenderung cukup murah dengan PI 22 kali kalau kita bandingkan dengan peers-nya yaitu seperti Indosat dan Excel ini memiliki PI di atas 40 kali. Jadi untuk Telkom sendiri kalau kita bandingkan ini PI-nya masih cenderung murah. Begitu juga dari sisi utang, kalau kita bandingkan dari sisi utangnya ini Telkom hanya sekitar 0,8 kali debt to equity ratio dengan peers-nya kalau kita bandingkan dengan Indosat dan Excel di atas 2,9 kali. Jadi kalau kita lihat kita bandingkan secara valuasi, baik dari valuasi maupun dari fundamentalnya sendiri, secara peers ini Telkom masih memiliki peluang yang cukup bagus untuk
untuk masih memiliki potensi untuk naik lebih tinggi lagi dari harga saat ini. Jadi untuk jangka menengah kami masih bisa sarankan untuk di hold. Namun jika Bapak baru berencana untuk masuk ke saham ini, kami bisa sarankan untuk buy on weakness, jadi untuk membeli di harga yang lebih rendah, mungkin di sekitar level EMA 20. Di sini ada support yang cukup kuat. Kalau kita lihat sudah beberapa kali ini tidak tertembus EMA 20, jadi di sekitar level 4.240 di sini, 4.230 sampai dengan 4.240 mungkin bisa masuk di sekitar level tersebut. Demikian, Pak. Dan berikutnya ini untuk Ibu Suryani yang menanyakan view mengenai saham BNI sampai dengan akhir tahun bisa resisten di level berapa. Baik Bu, untuk saham BNI kalau kita lihat kemarin ini tampaknya BNI sudah break level resistennya, ini di level 5675, namun kemudian pada akhir atau penutupan perdagangan ini gagal dan ditutup lebih rendah dari level resisten, jadi masih ditutup di bawah level 5675. Jadi secara tren ini belum terjadi break untuk resistennya saat ini. Jadi untuk resisten saat ini terdekat masih berada di level 5675. Tapi untuk level resisten berikutnya jika harga berhasil break 5675 dan ditutup di atas level tersebut, ini ada potensi harga BNI bisa menuju ke level resisten berikutnya yaitu di level 6.000, Bu. Jadi kita harus melihat dulu pergerakannya apakah BNI dalam beberapa hari ke depan berhasil break level 5.675 atau tidak. Jika harga belum berhasil menembus level 5675, ini ada potensi harga akan kembali menuju ke level sekitar 5.400. Jadi level supportnya di sini adalah di level 5.400, 5.370, 5.400. Nah, namun jika harga berhasil break dan ditutup di atas 5675, akan ada potensi harga akan kembali menguat dan menuju level 6.000. Dan kalau kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin ini harga BNI menguat cukup tajam, jadi berhasil ditutup lebih dari 3% dan ini memang BNI dan Mandiri khususnya ini mendapatkan sentimen positif dari berita bahwa Tanoto Group ini akan membayarkan utangnya yaitu sebesar 1,4 miliar dolar dan terutama terbesar ini adalah ke Bank Mandiri. Kalau kami hitung ini untuk Bank Mandiri sendiri akan mendapatkan pelunasan hutang sekitar 7 triliun sementara untuk BNI akan mendapatkan pelunasan utang sekitar 2 triliun. Jadi memang kedua saham ini yang akhirnya mendapatkan sentimen positif dari berita ini pada hari Jumat kemarin. Demikian, Bu. Dan berikutnya untuk Bapak M. Soehartono lagi di sini menanyakan untuk saham BJBR dan BJTM. Baik Pak, kalau kita lihat untuk BJBR di sini setelah harganya berhasil menguat cukup tajam selama beberapa hari yang lalu, namun kemudian di sini tampaknya beberapa hari belakangan sudah mulai terjadi koreksi sehat. Dan kalau kita lihat di sini, kita lihat lebih dekat di sini untuk target level selanjutnya ini sebetulnya harga harusnya berpotensi menuju ke level 1.820. Namun tampaknya harganya ini cenderung terjadi koreksi sehat dulu sementara. Jadi
Jadi tampaknya akan terjadi penurunan, jadi akan terjadi koreksi untuk jangka pendek. Dan kalau Bapak sudah memiliki saham BJBR, misalnya misalnya Bapak untuk jangka pendek kami bisa sarankan untuk dilepas dahulu Pak, karena kalau kita lihat harganya saat ini ada supportnya cukup jauh, yaitu di sekitar level 1400. Jadi kami bisa sarankan untuk jangka pendek mungkin bisa dilepas dulu, nanti bisa dilakukan pembelian kembali di sekitar level 1400, jadi buy on weakness. Sedangkan untuk jangka menengah, ini kami rasa untuk target jangka menengahnya masih bisa menuju ke level 1820 untuk saham BJBR, mengingat kinerjanya sendiri sebetulnya masih cukup bagus untuk saham ini. Dan untuk masuk saat ini kami belum menyarankan, karena kalau kita lihat untuk risk to reward-nya ini cukup besar. Jadi tampaknya untuk potential upside ini sudah tidak terlalu besar, namun di harga yang cukup rendah ini harganya masih akan menuju ke level yang lebih rendah. Jadi lebih besar resikonya daripada rewardnya kalau kami rasa di sini, demikian Pak. Dan berikutnya untuk saham BJTM, di sini kami rasa polanya terjadi pola yang hampir sama dengan saham BJBR. Jadi kalau kita lihat untuk risk to reward-nya tampaknya sudah lebih besar, jadi lebih besar risk-nya daripada reward-nya. Kalau kita lihat di sini untuk support saat ini berada di sekitar level 590, jadi di level EMA 20 di sini. Jadi potential downside-nya lebih besar. Jadi kalau kita lihat support di 590, namun untuk resisten ini sudah cenderung kecil, yaitu di level 720. Jadi jika Bapak sudah memiliki, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilepas dahulu di sekitar di atas level 700. Sementara untuk jika ingin melakukan pembelian kembali, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pembelian kembali di sekitar level EMA 20, yaitu di sekitar level 590. Demikian, Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini dengan Marta. Pertanyaan selanjutnya untuk saham Waskita Karya dari Bapak Junaidi Syukur. Ini yang menanyakan bagaimana untuk Waskita. Ini untuk Waskita sendiri, Pak, untuk saat ini resisten ada di level 2860. Jika Bapak sudah punya di harga yang cukup rendah, ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk dijual sebagian. Ini di level sekitar resistannya itu 2860. Sedangkan untuk kemarin sendiri memang Waskita sendiri ini belum berhasil menembus level resisten ini. Jadi mungkin bisa dicoba sell on strength di 2860. Untuk bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, untuk buy on weakness ini bisa di level 2700 sampai 2720 untuk saham Waskita Karya. Selanjutnya untuk saham Pakuwon dari Bapak Janto Kosasih, ini untuk Pakuwon bagaimana, apakah minta tolong analisanya untuk Pakuwon. Kalau kita lihat di sini jangka pendek ini ada potensi koreksi untuk Pakuwon, walaupun secara jangka menengah dan jangka panjang ini trennya masih bullish. Untuk Pakuwon, saran kami ini karena ini merupakan penurunan sudah 4 hari berturut-turut, bisa spekulatif buy, jadi jangan terlalu agresif. Spekulatif buy ini dibeli di level support, yaitu di level EMA 20-nya ini, yaitu 630. Jadi bisa buy on weakness di 625 sampai 630, saran kami. Jadi spekulatif buy dan resisten saat ini di level 650. Jika hari ini nanti Pakuwon kembali membukukan penurunan dan
kemudian menembus level EMA 20-nya, ini mungkin sebaiknya juga dipasang stop loss itu di sekitar level 600 di sekitar level 615 sampai 620 untuk Pakuwon. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Levi untuk saham MPPA. Untuk MPPA sebaiknya dijual di harga berapa? Untuk MPPA, ini saat ini trennya masih bullish Bu, namun jika Ibu ingin menjual MPPA, ini saran kami bisa dijual di level resistennya saat ini yaitu 1860. Ini bisa mulai dipertimbangkan untuk dijual atau dijual sebagian, seluruhnya atau sebagian di level 1850 sampai 1860 untuk MPPA. Baik, selamat pagi semuanya. Dengan Edward di sini kita masuk ke pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaannya untuk emiten rokok. Yang pertama dari Pak Pawira Leo, lalu dari Pak Junaidi Syukur, dan dari Pak Robertus Immanuel. Ya, rata-rata menanyakan gimana view-nya ya. Lalu dari Pak Pawira Leo menanyakan apakah masih bisa hold. Dan kenapa penutupan minggu lalu turun sedangkan indeks naik cukup tinggi? Apakah ada news? Oke, kalau dari sisi news ya saya rasa tidak ada sesuatu yang tidak sesuatu yang material, namun memang ada pembicaraan di pasar bahwa harga rokok ya, cukai rokok kemungkinan akan dinaikkan cukup tinggi ya, cukup signifikan ya. Ada wacana kalau tidak salah ada wacana bahwa harga rokok itu per bungkus kemungkinan akan dinaikkan menjadi sekitar 20 sampai 30 ribu. Ya, namun so far saat ini itu masih wacana dan bisa dibilang apakah hal itu akan terjadi, saya rasa untuk saat ini belum ada tanda-tanda untuk itu ya. Dan kemungkinannya saat ini ya, kalau kita lihat perkembangan saat ini, saya rasa kemungkinan itu terjadi masih sangat kecil ya. Jadi mungkin selain itu saya rasa tidak ada hal lain yang cukup mengganggu atau yang efeknya cukup signifikan. Oke, lalu kalau ditanya apakah HMSP dan gudang garam masih bisa di hold, untuk gudang garam ya saya rasa masih cukup solid ya, masih bertahan di level 68.000 saat ini ya, which is masih di atas level
support kita, yaitu support kita itu di level 67.500. Ya, jadi selama kemarin itu kita memberikan level stop loss yaitu di bawah level 67.000 atau di bawah level 66.000 ya. Jadi kalau masih berada di level itu saya rasa sih masih cukup layak di hold ya. Karena kalau kita lihat dengan level stop loss yang relatif dekat ya, dan juga level take profit yang lumayan besar, saya rasa risk to reward-nya masih cukup bagus ya, jadi masih bisa kita hold untuk pedang garam. Lalu untuk HMSP ya, untuk HMSP kalau kita lihat dari pergerakannya ya, dia sempat beberapa kali menembus level resistennya di 4.000 ya, namun setiap kali menembus kelihatannya tidak terlalu kuat ya, dan kemudian turun lagi ke bawah level 4.000. Jadi mungkin untuk saat ini ya, kita bisa mungkin untuk Bapak atau Ibu yang sudah memiliki MSP, mungkin kita bisa coba untuk sell on strength dulu ya, karena kalau kita lihat level 4.000 ini masih cukup kuat ya, masih cukup kuat untuk saat ini, dan belum ada tanda-tanda dia akan break lagi ke atas dengan volume yang cukup tinggi ya. Jadi untuk itu HMSP mungkin kita bisa hold dulu ya, dan mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah masuk bisa di sell on strength begitu. Baik, lalu dari pertanyaan dari Pak William. Selamat pagi ya, untuk KLBF tolong direview. Untuk KLB, saya rasa pergerakannya sekarang ya, baik dari sisi teknikal dan juga dari sisi fundamental ya, kita baru update ya laporan keuangannya. Kalau kita lihat dari teknikal dulu ya, penguatannya saya rasa sudah cukup tinggi ya, sudah cukup kuat, sudah cukup tinggi ya penguatannya, dan saat ini berada di level resisten ya, di level 1.700. Ya, jadi mungkin kalau Pak William sudah memiliki, mungkin bisa dicoba untuk take profit ya. Dan mungkin saran saya di sini mungkin bisa coba dulu untuk parsial ya, take profit parsial, dan mungkin sisanya kita bisa menunggu untuk take profit ya di level selanjutnya, yaitu di sekitar, coba kita lihat di sini ya, di sekitar 1.775 untuk level take profit selanjutnya ya. Jadi sekedar menambahkan saja ya, memang dari Kalbe sendiri ya, kinerja kuartal 2 bisa dibilang masih inline ya, masih dalam target kami ya. Jadi mungkin kenaikan yang tinggi ini bisa dibilang sudah overshoot ya, sudah kenaikannya sudah ketinggian ya, jadi mungkin bisa di take profit saja Pak, begitu. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Unilever ya, dari Pak Evan Fitri ya. Untuk Unilever, kalau kita lihat di sini ya, saat ini bisa dibilang pergerakannya masih sideways ya, ada bullish channel di sini, namun bisa dibilang relatif sideways ya. Dan saat ini juga harga bisa dibilang ini berada di
upper range-nya ya. Jadi mungkin untuk saat ini belum ada potensi ya, atau belum ada peluang yang bisa kita ambil ya. Jadi mungkin untuk sementara kita hold saja dulu Pak, begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya di sini kembali dengan saya Milka, dan untuk Bapak Boy Senawato yang menanyakan untuk analisa saham dari Bank BTN. Baik Pak, untuk saham BTN memang ini setelah kemarin selama 4 hari berturut-turut mengalami pelemahan, kemudian BTN saat ini tampaknya pagi ini dibuka rebound. Jadi kalau kemarin ini harga sudah menyentuh level EMA 20 di sini, yaitu di sekitar level 1895. Ini kemarin harga sudah ditutup di level EMA 20-nya. Jadi di sini sudah menyentuh level supportnya, dan tidak heran jika pagi ini harga kemudian berhasil rebound. Jadi jika Bapak memang hanya tertarik untuk membeli atau untuk trading jangka pendek, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilakukan buy di sekitar level supportnya, yaitu di sekitar level 1890 sampai dengan 1895 di sini. Dan untuk level take profit di sini kami masih pertahankan di level swing high-nya, yaitu di sekitar level 2080. Jadi bisa dilakukan sell on strength 1-2 fraksi di atas atau di bawah level 2080 untuk jangka pendek untuk saham BTN. Dan dari sisi kinerja sendiri ini cukup mendukung untuk saham BTN sendiri, di mana untuk kinerja mereka pada kuartal 2 kemarin ini berhasil menurunkan NPL mereka atau kredit bermasalah mereka ini bisa berhasil turun sebesar sekitar 40 basis poin, di mana kalau kita bandingkan dengan kinerja perbankan lainnya yang cenderung membukukan NPL yang lebih tinggi, ini justru BTN berhasil menurunkan level NPL mereka, sehingga hal ini memang direspon positif oleh pasar, dan harga BTN akhirnya berhasil menembus di atas level 2000 pada beberapa hari yang lalu. Jadi jika Bapak memang tertarik untuk mengoleksi saham ini, untuk jangka pendek bisa dilakukan pembelian di sekitar level EMA 20, yaitu di sekitar level 1890. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Apriandi yang menanyakan untuk saham BEX, mengapa hari ini harga di bawah 50 tapi statusnya up 11 poin. Baik Pak, mungkin yang bisa kami jelaskan di sini bahwa untuk saham BEX ini kemarin baru melakukan red issue, jadi mereka menerbitkan saham baru di mana ini rasionya adalah 1000 banding 3300, dan kalau kita lihat kita menghitung untuk teoretis price-nya pada hari ini terbentuk sekitar level di sekitar harga Rp39, karena untuk harga eksekusinya yaitu di harga yang cukup rendah, yaitu di level Rp18.35, sehingga harga teoritisnya yang terbentuk adalah di harga Rp39. Karena itu harganya pagi ini dibuka naik ini cukup tinggi, jadi kenaikannya cukup signifikan pada pembukaan pagi ini dan berhasil naik di atas level
di atas level 50 sehingga kenaikannya cukup signifikan meskipun harganya tadinya untuk harga teoritis price-nya hanya di level Rp39. Jadi mungkin itu yang menyebabkan harganya masih di bawah 50. Mungkin tadi pagi statusnya sudah up 11 poin. Demikian, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat sesi trading yang sudah dimulai 20 menit yang lalu, kami terpaksa harus mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali mengikuti sesi Philip Morning Market Call edisi esok hari di jam yang sama. Terima kasih, selamat pagi, dan sukses untuk trading Bapak Ibu sekalian.